Halo semuanya, welcome back to Senjarin Dianis Channel. Makasih banyak teman-teman yang udah balik lagi atau teman-teman yang baru datang di channel ini. Hai, salam kenal, aku Senjarin Diani. Aku adalah seorang content creator, penulis buku, duduklah bersamaku dan izinkan dirimu tidak mempertanyakan banyak hal, dan juga podcaster, podcast Senja Bersuara. Salam kenal. Nah, di episode atau di video ini aku mau ngomongin soal permasalahan yang biasanya banyak dirasakan orang-orang, terutama kita kaum anak muda gitu ya, terutama di umur 20-an. Yaitu aku ngerasa ketinggalan dibandingkan teman-temanku. Sebenarnya kenapa kita bisa muncul gitu pikiran ngebandingin hidup kita sama hidup orang lain, kemudian gimana sih cara ngatasinnya? Nah, yang pertama, kenapa? Biasanya kita membandingkan hidup kita sama orang lain itu karena kita punya perbandingan, karena kita melihat hidup orang lain. Kalau misalnya kita nggak melihat kehidupan orang lain, kita nggak akan punya perbandingan dan hidup kita akan ngerasa ya udah fine fine aja gitu. Sampai akhirnya kita buka medsos, kita buka story orang, kita buka TikTok, kita ngelihat kehidupan orang lain yang kok kayaknya bahagia terus ya, kok isinya liburan terus, bisa beliin itu, bisa makan makanan yang enak, bisa ke restoran yang mahal, bisa ajak orang tua umroh misalnya, dan lain-lain. Pada akhirnya kita akan membandingkan diri kita dengan orang lain dan mulai ngerasa diri kita gagal, kita mulai ngerasa hidup kita gini aja, dan kita mulai ngerasa ketinggalan. Mungkin kalau dengan orang yang nggak kita kenal, kita akan ngerasa kayak oh ya udahlah, lagian kita nggak kenal juga. Kita malah mungkin akan ngerasa terinspirasi kayak gitu kalau misalnya orangnya nggak kita kenal. Beda halnya dengan kalau misalnya kita ngelihat cerita orang-orang terdekat kita, orang di lingkungan kita akan ngerasa kayak kita akan ketinggalan, kita ngerasa kita ketinggalan karena gini, kita hidup di lingkungan yang sama, kita hidup di situasi yang sama, rasanya kan seperti itu ya. Kalau kita tumbuh di lingkungan yang sama, tapi kok dia bisa dapat lebih banyak daripada aku gitu. Aku mau ngajak teman-teman kalau misalnya kalian ngerasain hal ini adalah hal sepertinya ini adalah respon wajar dari seorang manusia, apalagi kita yang memasuki umur 20 tahun ke atas. Karena di kepala kita, pikiran kita kan semakin dewasa ya, pikiran kita semakin matang, kita melihat hidup yang lebih luas, kita jadi punya perbandingan banyak, sampai akhirnya kita merasa oh kayaknya aku ketinggalan dibandingkan teman-teman aku. Itu yang pertama adalah aku mau sampaikan bahwa itu adalah respon yang wajar. Maka akan muncul pertanyaan selanjutnya, apakah aku mau terjebak dengan ngerasa aku ketinggalan dibandingkan teman-teman aku, kemudian menyalahkan diri sendiri, terus akhirnya nggak mau ngapa-ngapain, jadi makin nggak kemana-mana hidupnya, atau memilih untuk belajar mengatasinya atau berdamai dengan situasi itu. Nah, kalau misalnya kamu siap untuk berdamai dengan situasi ini, aku mau sharing tips yang aku lakuin juga untuk mengatasi kekhawatiran ini di kepala aku. Nah, yang pertama itu coba kita pahami sama-sama bahwa starting point kita sama orang lain itu berbeda. Bahkan sama teman kita yang ada di lingkungan sekitar kita, itu aja bisa beda. Contohnya kayak gini, teman aku yang aku ceritakan tadi, ketika SMA dia ketika minta iPhone ke orang tuanya dia bisa langsung dibeliin, itu berbeda karena ibu bapaknya itu pegawai yang punya pendapatan tetap. Sedangkan orang tuaku, ibuku hanya ibu rumah tangga dan bapakku bukan pegawai lah, intinya kayak gitu. Dia mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan dan dapat penghasilan berdasarkan pekerjaannya aja kayak gitu. Sehingga ya nggak bisa dibandingin. Meskipun kita sekolah di sekolah yang sama, tapi kondisi keluarga kita berbeda, starting point kita berbeda. Karena starting point yang itu yang berbeda, pada akhirnya ketika kita nanti kalau ini konteksnya material ya, kalau nanti kita udah kerja, kita udah punya duit, orang yang sejak lahir itu sudah berkecukupan, sudah bisa makan enak, sudah pernah liburan, dan dengan liburan tuh biasa kayak gitu. Ketika mereka punya uang, ya mereka nggak akan melihat itu sebagai barang mewah yang wow lagi gitu. Sehingga kalau misalnya dapet duit deh udah dia pakai buat kebutuhannya aja, atau bahkan untuk senang-senang intinya kayak gitu. Tapi nggak kaget dalam tanda kutip. Berbeda sama kita, termasuk aku juga, ketika kita punya duit, ketika kita ngerasa akhirnya oh kerja tuh seperti ini, oh rasanya punya gaji tuh seperti ini, mungkin sebagian besar, aku yakin 90% orang-orang yang lahir di keluarga yang pas-pasan, kemudian ketika mereka kerja, mereka merasa punya uang, hal pertama yang dilakukan adalah membalas dendam masa kecil dulu. Balas dendamnya dalam bentuk apa? Nggak beli makanan yang dulu nggak bisa dibeli karena orang tua selalu ngelarang, karena orang tua kita nggak punya duit. Terus
melarang untuk melakukan ini itulah, intinya kayak gitu, karena emang nggak punya duit. Terus melarang nggak pernah jalan-jalan, bahkan bukan ngelarang, emang nggak pernah aja karena emang nggak ada duitnya untuk jalan-jalan, misalnya kayak gitu. Sehingga ketika kita pertama punya duit, ya kita pakai untuk membalas dendam masa kecil tadi dulu gitu. Sehingga akhirnya teman kita yang udah biasa sama hal itu, kita kerja di kantor yang sama, teman kita yang udah terbiasa hidup enak, ketika dia punya gaji, ya dia melanjutkan untuk kehidupan selanjutnya aja kayak gitu. Gajinya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari ataupun untuk hal-hal yang sifatnya bukan balas dendam masa kecil. Sedangkan kita karena kaget nih baru punya uang misalnya kayak gitu, ya sebagian besar responnya adalah untuk ngebalas dendam masa kecil dulu, sehingga banyak dihabiskan untuk hal-hal yang sifatnya impulsif karena pengen balas dendam tadi. Jadi kita harus paham, karena starting point kita berbeda, pada akhirnya berdampak juga pada kebiasaan kita dan cara kita menggunakan uang. Kalau misalnya kita ngomongin konteks ketinggalan dalam sisi material seperti itu, misal kepunyaan barang-barang, kepunyaan kendaraan, mobil, rumah, dan lain-lain, misalnya kayak gitu. Dan kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu soal privilege. Nah, di privilege ini kita harus paham bahwa kita hidup di situasi keluarga yang berbeda. Ada keluarga yang punya privilege, orang tuanya memang pegawai, misalnya orang tuanya punya bisnis, jadi bapaknya atau ibunya punya relasi di banyak tempat, sehingga ketika anaknya lulus kuliah, dia bisa mencoba membantu mencarikan anaknya untuk bekerja, tempat kerja kayak gitu. Beda mungkin sama kita yang orang tua kita bukan siapa-siapa, kerjanya mungkin seadanya kayak gitu. Ketika kuliah lulus kerja, ya kita harus berjuang sendiri. Bahkan aku ketika nyari kampus waktu lulus dari SMA, itu aku tuh nyari sendiri semua informasi universitas, dari PTN, universitas yang kedinasan, kemudian yang swasta, yang beasiswa yang mana, itu tuh aku nyari sendiri informasinya, karena mama sama bapakku tuh nggak ngerti gitu caranya daftar ke universitasnya itu seperti apa, sistemnya itu seperti apa, karena mereka nggak pernah kuliah, mereka hanya lulusan SMA gitu, jadi nggak ngerti soal kayak gitu, sehingga aku harus nyari tahu sendiri. Nah, berbeda sama teman aku yang bahkan dia itu dicariin sama orang tuanya gitu, bahkan orang tuanya yang ngedaftarin si anak ini gitu ke sana kemari, anaknya ya udahlah ngikut aja gitu di mana orang tua ngedaftarin. Nah, jadi dari situ aja kita sudah punya privilege yang berbeda sama orang lain, sehingga kalau misalnya itunya beda, ya pasti outcome atau output hasilnya juga bakal beda kayak gitu. Terus kita juga harus pahami bahwa kita hidup di lingkungan yang berbeda. Buat orang-orang yang mungkin kalau misalnya aku ambil contoh di Jakarta ya, karena sekarang aku lagi tinggal di Jakarta, ada orang-orang yang dia terbiasa sekolahnya di sekolah swasta yang elit kayak gitu, yang lingkungannya itu memang sudah terkurasi dengan baik, jadi yang masuk situ memang cuma orang-orang pinter, yang masuk situ cuma orang-orang yang punya duit ibaratnya gitu ya, yang orang tuanya berada, yang orang tuanya punya nama di bisnisnya masing-masing. Sehingga kalau misalnya mereka punya sesuatu, mereka punya ide, mereka punya gagasan kayak gitu, disampaikan ke lingkungan yang emang suportif, ya itu bisa jadi jadi aku yakin setiap manusia itu punya potensi, cuma mungkin yang akan memadamkan potensi itu, salah satu yang memberi pengaruh terbesar adalah pasti lingkungan. Kalau udah titik mulainya berbeda, situasinya berbeda, privilege-nya berbeda, lingkungannya juga berbeda, gimana cara ngebandingin sesuatu yang memang beda gitu? Ya mereka dan kita tuh unik gitu, jadi nggak bisa dibandingin. Kamu mau ngebandingin helm sama magicom, lebih bagus mana? Ya nggak bisa dibandingin. Jadi ini dua benda yang berbeda gitu kan, dan dua-duanya berfungsi dengan fungsinya masing-masing. Mereka juga bisa, yang magicom bisa buat masak, yang helm bisa melindungi kepala. Apakah kedua-duanya punya kekurangan? Kalau dibandingin, ya nggak juga gitu ya. Mereka punya fungsinya masing-masing, dan itulah manusia gitu. Kita lahir di dunia ini, kita punya peran kita masing-masing, kita membawa peran kita masing-masing, dan kita unik. Sehingga kalau misalnya kita sudah paham bahwa titik mulai kita berbeda dan segala macamnya tadi berbeda tiap manusia, buat aku sendiri dengan memahami itu mempermudah aku untuk mencerna bahwa memang kehidupan aku dan orang lain berbeda, sehingga aku tidak perlu menyedihkan itu membandingkan diri aku sama kehidupan orang lain. Nah, selain itu juga ada faktor bahwa kondisi keluarga kita dan keluarga orang lain itu berbeda. Kondisi keluarga ini dalam artian, aku yakin mungkin teman-teman pernah ngerasa iri misalnya sama Maudy Ayunda yang udah cantik gitu ya, pinter, bisa nyanyi, acting, terus apa namanya? Ya pokoknya kayak impiannya seorang wanita tuh
Maudy Ayunda misalnya kayak gitu. Kira-kira orang yang seperti itu lahir dari lingkungan yang seperti apa? Ketika aku melihat beberapa cerita yang mereka bagikan di YouTube atau di Instastory mereka, aku melihat bahwa oh ya jelas mereka punya keluarga yang memang ngebentuk, dalam tanda kutip, ngebentuk mereka sebagai anak itu menjadi seseorang yang seperti itu gitu. Beda dengan kita yang bahkan orang tua kita udah nggak mikirin ini anak harus dididik seperti apa, misalnya udah nggak mikirin parenting kayak gimana, udah nggak mikirin Montessori seperti apa misalnya kayak gitu, karena mereka tertekan dengan gimana caranya kita hidup, gimana caranya kita nyari duit buat anak gue, yang penting makan dulu gitu. Nah itu akan beda hasil outputnya kita sama orang lain, karena memang orang tua kita punya tekanan dan kondisi yang berbeda gitu. Let's say kita ambil contoh Maudy Ayunda tadi, dia sejak kecil memang sudah dibiasakan membaca buku kayak gitu. Kalau nggak salah aku pernah dengar ceritanya juga, tiap kali bapaknya ke Singapura atau ke negara mana gitu, aku lupa, pokoknya dari luar, aku lupa ini ceritanya Maudy Ayunda atau Raditya Dika, pokoknya antara Bang Radit atau Maudy Ayunda, itu pokoknya setiap pulang, bapaknya pulang dari luar negeri itu selalu dibawain buku, sehingga akhirnya Radit dan Maudy itu suka baca buku. Dan dari sana akhirnya ya mungkin bahkan di dalam keluarga mereka juga ketika mau mengambil keputusan mereka diajak berdiskusi gitu, bukan orang tuanya yang mengambil keputusan dan langsung mendikte anak-anaknya. Nah, keluarga yang seperti itu ya tentu akan menghasilkan seseorang yang seperti Maudy Ayunda misalnya gitu, seperti Raditya Dika, seperti Kak Zafira Akila misalnya kayak gitu. Berbeda dengan kita yang orang tua kita udah tertekan nih sama beban hidup ibarat kayak gitu, ya mana mau mikirin ini anak harus gimana, ini anak harus gimana kayak gitu, karena mungkin dulu kondisinya ya berbeda gitu, seperti itu. Jadi setelah aku mencoba untuk memahami tadi, starting point-nya beda, privilege-nya beda, kondisi keluarga yang beda, aku mulai paham bahwa oh ya udah emang beda mulainya kayak gitu. Gimana caranya aku mau membandingin? Gak mungkin aku ngebandingin orang yang bisa nyampe duluan karena dia naik mobil, dan karena emang dia punya mobilnya, dia dapat mobilnya, dia bisa beli atau bahkan dikasih sama orang tuanya mobil, dibandingin sama aku yang cuma bisa jalan kaki, bahkan mungkin misal mentok-mentok cuma punya sepeda, itu pun karena usaha aku sendiri misalnya bisa dapat sepeda, terus aku nyalahin orang lain yang punya mobil, kok dia nyampe duluan sih gitu. Ya aku nggak bisa, itu nggak fair, perbandingan yang tidak fair kayak gitu. Makanya dari pemahaman-pemahaman tadi, pada akhirnya itu yang selalu membantu aku untuk ngingetin diri aku sendiri tiap kali aku ngerasa aku ketinggalan gitu sama orang lain, atau tiap kali aku ngerasa kenapa orang lain punya semuanya, kenapa aku mau satu ini aja aku nggak bisa dapet. Pemahaman-pemahaman tadi yang aku hadirkan lagi di kepala aku, suara-suara negatif tadi yang membuat aku selalu mendingin diri aku sama orang lain, itu aku coba untuk jawab dengan poin-poin pemahaman tadi. Nah kemudian aku juga cuma mau ngingetin, untuk menutup video ini aku cuma mau ngingetin bahwa dalam kehidupan kita di dunia itu sebenarnya tidak ada deadline umur. Karena banyak dari kita, aku yakin itu pengen ngelakuin ini tapi takut nanti udah umur segini masa baru ngelakuin itu gitu. Aku mau ngingetin bahwa tidak ada deadline umur. Orang tuaku baru punya rumah di umur lebih dari 45 tahun. Atau bahkan teman-teman yang kalian tahu ya, NZ Story-nya baru dapat gelar S1-nya di umur 30 tahunan. Dan aku pun sekarang di umur tahun ini 24 tahun, aku belum lulus S1 aku karena kemarin D3, dan aku baru bisa ngelanjutin S1 di tahun ini, tapi sekarang belum lulus kayak gitu. Apalagi dalam konteks kita cuma pengen mencoba hal-hal baru, aktivitas-aktivitas baru yang sebenarnya itu tidak ada aturan undang-undang umur misalnya kayak gitu ya. Jadi aku harap teman-teman tidak takut untuk melakukan sesuatu hanya karena aku udah umur segini, telat gak ya kalau mau nyoba ini gitu. Karena itu pertanyaan yang salah, karena jawabannya ya gak ada yang telat gitu. Ya kalau bisa dikerjain sekarang, kalau mau coba sekarang ya gak apa-apa, coba aja. Gak ada yang salah dengan hidup kita, karena tidak ada manual yang ngasih tahu umur segini udah nggak boleh ini, umur segini udah nggak boleh itu gitu. Gak ada aturan di dunia ini yang bilang kayak gitu. Makanya aku harap kamu bisa memahami bahwa kondisi kamu dan kehidupan orang lain itu berbeda, sehingga tidak fair untuk dibandingkan. Dan aku harap juga kamu paham bahwa
kamu bebas mencoba banyak hal di dunia ini tanpa khawatir umur kamu sudah segini dan kamu ngerasa telat kayak gitu. Semoga kamu gak ngerasa kekhawatiran itu. Itu aja buat video kali ini. See you on the next video. Bye bye.